Nah, gimana nih segmen pertama tadi, segmen HM Humas. Kalian udah paham kan yang pasti? Nah, besok kalau kuliah udah aktif, kalian wajib banget buat daftar ke HM Humas. Karena apa Kak Yaya? Karena selain menambah pengalaman, di sana juga bisa menambah soft skill dan masih banyak banget manfaat lainnya, Kak Afis. Nah, buat kalian yang tadi dengerin dan masih kepo banget sama HM Humas, bisa kepoin kemana Kak Yaya? Ke IG di bawah ini nih, HM Humas UPN VYK. Di follow ya. Oke, udahlah, nggak usah pakai lama. Kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua namanya apa? Berbincang bersama anak PR dengan nama singkatnya nih, Berbinar. Kira-kira berbinar nih bakal ngomongin apa ya? Nah, cowok-cowok di Berbinar ini akan ngomongin tentang Prodi Humas UPN VYK nih, Kak Oh, Afis. bakal bahas tentang prodi ya berarti ya. Bener. Oke lah, nggak usah pakai lama ya, nggak usah pakai lama. Kita langsung masuk ke segmen kedua yaitu segmen. Berbinar. Selamat datang di Berbinar. Berbincang bersama anak PR. Selamat datang pada Humas 2020. Makasih. Halo, halo. Makasih sudah memilih Prodi Humas sebagai pilihan pertama kali ya. Keren. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Prodi Humas ya. Benar. Nah, di sini ada cutting-cuttingnya dari Set. angkatan 18 dan angkatan 19. Halo. Cutting Humas itu baik-baik. Tidak ada yang galak tuh? Gak ada. Insya Allah. Nggak kayak ospek. Oke. Tidak. Ini Nggak ini perlu acara apa sih disebutkan. sebenarnya? Nah, ini acara ngobrol-ngobrol tentang Prodi Humas. Jadi supaya Prada Humas ini nggak clueless gitu. Benar. Mau ngapain aja di sini, terus ini Prodi apa gitu. Humas tuh apa? Saya tahu masuk ke sini gitu, nggak tanpa persiapan atau apapun. Mungkin lu dulu kayak gitu ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Awal tahu prodi humas itu sebenarnya dari internet biasa. Basic lah searching anak-anak. Ada Prodi Humas PN? Iya. Oh, bagus berarti. SEO Anak kita. SMA kan kalau baru lulus kan mesti bingung ya kan. Hmm. Kalau mau nyari universitas mana, mau masuk prodi apa. Ya jadinya kayak gitu. Awal-awal searching lah. Temu prodi humas. Wah sih. UPNP. Katanya cuma satu-satunya di Jogja ya gitu. Itu satu-satunya di Jogja. Jadi berbanggalah Prada Humas karena kita satu-satunya program S1 di Yogyakarta. Keren. Gila, tepuk tangan gue. Natural sekali tepuk tangan. Berarti ini bagian dari ospek ini? Hah? Ospek? Ospek. Ospek? Bukan ospek, ini ospek. pengenalan kehidupan Ah. kampus. Kira. Galak-galak. Ya. Kirain ospek. Sabuknya mana? Enggak. Ada Kang. Ada Kang. Ini enggak ada Kang. Harus Baca tatip harus ya? dikasih lihat ya, harus dikasih lihat. Lihat loh. Wah asik. Aman ya Kang ya? Aman. Nah, jadi kalau di kita tuh nggak ada marah-marahan, tenang aja Prada Tenang. Humas. Jadi kalian kalau mau pakai gesper rantai juga nggak apa-apa, bebas kok. Oke. Kalau Anda Apa? tahu Tahu? mana end up di Prodi Humas? Kenapa bisa masuk sini? Mesti ditanya end up berarti nggak lu? Enggak. Apa sih emang? Ya gimana bisa masuk sini? Oh, ini agak beda nih. Nah. Karena tahu masuk dari pilek. Bingung kan? Kenapa kok bisa pilek? Jadi dulu waktu SMA nih, aku termasuk atlet lah, atlet sekolah. Dulu Oke. basket Atlet sama apa bang kalau boleh tahu? basket sama karate dulu. Iya. Jadi atletis dulu badannya nggak kayak sekarang. Dulu ya. Jadi pengen lanjutin SMA tuh, apa maksudnya lulus SMA itu pengen ke yang ada akademinya. Jadi latihan kan kalau masuk Akademi apa tuh? akademi ya, Akademi. namanya akademi yang ada tes fisiknya, lari. Oh, lari iya. lari lapangan 12 menit. Oke. Nah, And then? and then, nah, udah latihan tuh pas hari H, Nah. pilek. Oh. Ya. Sakit nggak jadi masuk deh. Gagal. Akhirnya masuk PN. Nah, kadang ada yang bingung ya, mungkin karena di beberapa perguruan tinggi yang punya prodi humas kayak Unpad ataupun Telkom. Jadi si prodi humas itu di bawah Vkom. Gitu kan. Nah, kita nih di bawah FISIP. Iya, Jurusan benar, komunikasi. benar. Kalau masih ada yang bingung, jadi humas ini part of komunikasi bukan? Jawabannya iya. Jadi ceritanya dulu tuh kita punya program studi ilmu komunikasi. Nah, karena akhirnya sebagai organisasi kan kudu berkembang ya. Iya. Si prodi komunikasi ini punya visi untuk jadi fakultas ke depannya. Akhirnya dibuatlah dua prodi baru, yaitu prodi S2 komunikasi sama S1 humas. Gitu. Kenapa S1 humas? Karena sejak zaman dulu konsentrasi humas di bawah prodi komunikasi itu paling banyak peminatnya.
Oh, Jadi dianggap paling siap untuk mandiri. Lahirlah S1 Program Studi Hubungan Masyarakat gitu. Ngerti nggak? berarti itu berkaitan dikit sih dengan alasan kenapa aku bisa sampai di Humas juga. Asik. Asik. Dari Palu itu kan kebetulan nggak ada kan program studi yang spesifik ke Humas. Adanya komunikasi juga, tapi konsentrasi. Baru taunya kalau ternyata di UPN ada jurusan baru, bukan jurusan, prodi maksudnya, prodi baru, prodi Humas, dan itu turunan dari jurusan komunikasi. Oh, iya. Taunya dari situ. Nah, nggak pada bingung ya, biar nggak pada bingung apaan sih sebenarnya kalau dijelasin sama kata-kata doang masih nggak kebayang. Nah, Mending kita tonton dulu aja videonya. cek video profile. Saya adalah Dewi Novianti, Korprodi dari Hubungan Masyarakat. Humas, Bisa, humas, satu. humas. Bisa karena bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Humas. Perkenalkan, nama saya Sahdeng Iqbal Santoso, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat periode 2019-2020. Dan perkenalkan, saya Ega Almira Aurelia, Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat periode 2019-2020.
tadi kan udah kelihatan videonya, jadi nggak bingung lagi ya. udah nggak bingung tergambar lagi. lah dari visualnya. Prodi Humas tuh kayak apa? Terus lu cerita dong. Ada yang mau ditanyain lagi nggak atau apa? Sebenarnya tuh fasilitasnya lengkap nggak sih? Wah, sembarangan lu Jir. Waduh. Fasilitas lengkap banget. Kasih tahu dong. Ada lapangan basket, Wow. iya kan? Lu suka basket kan? Suka. Nah, nanti kita Mantan bisa atlet, ngobrol di sana. mantan atlet. Ada labnya, lab public relations, Lab PR. lab PR. Lab PR isinya kayak apa sih? Kan kalau gambaran kan Gimana sih? sebagai gambaran Ah. maba-maba yang baru yang terbiasa di sekolah mungkin Ah. SMA, labnya ya lab fisika, lab biologi, Buat lab belah kodok PR gitu ya? Iya, belah kodok, ya campur-campur Belah- cairan ya gitu kan Yoi. kita nggak ngerti. Lab PR isinya apa sih kan? Lab PR itu ya lu kayak nanti di setting labnya itu sebagai office untuk seorang PR profesional. Oh. Jadi ada stage gitu, ada tempat duduk yang di set professionally. Jadi nanti lu di sana benar-benar latihan jadi seorang PR profesional kayak gitu. Keren. Nah jadi memang di UPN ini gak cuma Prodi Humas, lab-labnya itu menunjang setiap kajian yang ada. Kalau di komunikasi kan ada konsentrasi marketing communications, Iya, benar. ada konsentrasi jurnalisme dan media, ada konsentrasi broadcasting. Iya. Nah itu disupport juga dengan Dan lab yang bisa menunjang Heeh. kreativitas mahasiswanya. Oh, berarti tiap ada konsentrasinya ada labnya juga ya Nah. khusus. Keren. Lu ngomong dong, Itu- apa kayak gitu? Itu Gabut banget. labnya bisa buat itu nggak sih? Tes urin gitu. Bukan kan, bro? Anda udah 2 tahun di kampus ini. Anda ngapain aja? Nggak tahu lab PR. Tes urin, Ya, tes urin. tes CPNS. Ngaco nih lo. Parah emang. Jadi kurang lebih kayak gitu. Mm-mm. Nah, terus yang bedain CPR dengan konsentrasi lain sampai dia bisa berkembang sendiri gitu. Karena mungkin dari segi kurikulum juga ya. Jadi CPR ini kan lebih ke manajerial sebenarnya. Oh. Jadi mungkin ya buat teman-teman yang kepikiran apa sih kerjaannya, nggak cuma lu ngerjain press release, foto gitu, ataupun hal-hal teknis lain, lu akan ngerjain itu, tapi lebih ke manajerialnya. Jadi lu akan benar-benar belajar bagaimana manage sebuah pekerjaan. Nah konteksnya ini tentang dunia public relations. Oke. Nah selanjutnya nih, daripada gua yang jelasin terus gitu kan, sekarang gantian dari lu dulu Jir cerita. Bagaimana pengalaman atau kesan jadi anak humas di UPN Veteran? Ini boleh jawabnya pakai pantun nggak sih? Waduh, cakep. Dikata kita acara Jadi, lawak yang di TV. Rasanya Kalau bingung lu nggak sih? masih ngomong haus gue. Daripada belibet, mending kita minum dulu. Boleh. Kita udah disediain minuman yang tidak boleh disebut apa minumannya. Terima kasih Indosemen. Endorse. Ini susu nih, beneran susu nih dikasihnya. Kenapa Emang ya? Ada yang dewasaan dikit nggak sih? Ya, Ada. Amin. muda. Yang dewasaan dikit dong. Kebetulan nih kan cutting kita paling Kiranto. Kiranto. Kiranto mantan menteri. Aduh, ini Loh, dewasa. ini- Minuman dewasa. Emang harus yang ini. Jangan diminum Jir ah. Harus. Minuman dewasa kan biasanya bahaya. Cobain dulu rasanya. Coba. Yang penting rasanya. Waduh. Ya ini Humas prodiku, Kiranto minumanku. ya. Contoh jelek ya. Mohon jangan ditiru. Memang Iya, jadi kita dari kemarin kan kita keluarin yang berprestasi. Nah, sekarang yang gagal-gagal ini lah. jadi kita menampilkan Lu sisi jawab negatif. dulu. Apa perasaannya, Jawab. experience-nya gitu, pengalamannya yang bisa di-sharing ke teman-teman di Humas nih, khususnya Rasanya, maba-maba. rasanya di humas ya. Oh, dading Mang Oleh, rasanya asik banget. Bukan gitu kayaknya, Cir. Gimana? Coba yang asli gimana? Panas. Jangan, nggak bisa dikat. Lanjut. Iya gimana? Itu doang. Gitu doang. Astagfirullahaladzim. Yang lebih intelek lah. Oh, yang intelek ya. Jadi mungkin kalau kita SMA mungkin tahu humas tuh ngapain sih? Oh, ketemu orang, oh, fotografi, oh, bikin video, ngurus sosmed. Nah, Ngomong kayak gitu. berbedanya nanti seperti yang katanya Mas Uzul bilang, kita akan berbedanya di manajerial. Jadi selama kuliah udah ngerasain apa aja yang tentang manajerialnya tuh? Jadi kita nanti diajarin gimana membuat CSR, gimana membangun CSR. CSR. C-nya Kayak orang Sunda lu cita. apa C-nya coba? Nah, kemudian ada Jawab dong. Jawab dulu dong. CSR apa? Nah, ini kan corporate Ah. social responsibility. keren. Nah, jadi itu buat mahasiswa baru itu sedikit gambaran kalau nanti kalian akan dapat mata kuliah tentang CSR, Corporate Social Responsibility. Kalau lu kan anak 19 nih, angkatan Ya. kedua. Apa mata kuliah yang humas banget yang udah dipelajarin?
yang humas banget. Oh ini semua maba bakal dapat sih di prodi humas. Nanti ada Wimaya. mata kuliah Wimaya semua, nggak cuma prodi humas UPN juga. Pancasila. Hampir. Nanti kita dapat mata kuliah agama. Bukan. Kita dapat mata kuliah Agama ada. Humas tidak dilatih agama, rusak pekerjaannya nanti. Iya, benar. Jadi tambah agama jadi 4 SKS. Oke. Jadi nanti bakal dapat mata kuliah dasar-dasar public relation. Jadi semua yang tentang PR secara umum akan digambarin di mata kuliah itu. Bakal dosen kebanggaan kita semua dong. Siapa? Ibu Siti Fatuan. Gue. Bersama Oh, Mas Fauzul. Betul. Nah, itu gambaran mata kuliahnya. Jadi banyak banget yang bakal dipelajarin ya Bener. tentang kehumasan atau mata kuliah umum gitu. Jadi nanti adik-adik maba memang semester 1 akan dapat mata kuliah umum dulu. Ada Wimaya itu di UPN doang loh. Kasih tahu dong Wimaya itu apa? Widya Muatyasa. Cakep. Artinya Bang? Ke UPN-an. Ke UPN. Apa ya gimana? Oh, sejarah UPN. Sejarah UPN. Lebih jelasin gimana sih UPN bisa berdiri. Betul. Pokoknya UPN juga terkenal salah satu kampus tertua ya barangkali. Betul. bisa Dan dibilang membawa gitu. spirit bela negara ya. Nah, benar. Coba 5 unsur bela negara. Ya udah 2 tahun yang lalu Ya, jadi jadi mungkin Mas Hajir harus review lagi ya gitu ya. Nggak apa-apa Mas Hajir ya. Nanti tolong yang mengampu Wimaya, Hajir diegin lagi ya sih. Ya, pokoknya Udah kok. ulang lagi. Hajir emang. Oke. Terus selain kuliah, lu kan pasti berkegiatan dong. Iya. Nggak cuma di kelas doang, Hmm. ada lu bisa explore di luar kelas gitu. Apa aja sih yang udah kalian lakukan selama 2 tahun ini? Kasih tahu adik-adiknya. Dimas dulu deh. Kalau aku kan sebagai mahasiswa baru, bisa dibilang baru juga setahun lah, 2019. Selama ini masih berkecimpung dan sampai sekarang masih berkecimpung di Himpunan Mahasiswa Hubungan Masyarakat. Oke. Pengabdian lah. Benar. Kalau kamu Kalau bedanya Muhammad? Bu Haji. Kalau siang, kalau malam. Malam. Musdalifah. Aduh. Jadi kalau aku bedanya, kalau dia di himpunan, aku juga di himpunan tapi tahun lalu sebagai sekjen. Oh, oke. Sekjen. Walaupun Sekjen. cengkrak, tapi cukup dihormati. Yang salah satu, jadi buat mahasiswa baru yang nanti bakal ketemu kita setelah pandemi ini berakhir lah. Jadi biar bisa tahu kalau Mas Muhajir ini dulu bisa dibilang salah satu pelopor yang membentuk himpunan mahasiswa hubungan masyarakat Iya, di iya. UPN. Jadi emang cukup disegani. Ya, Enggak. Tapi Legenda legenda dia. himpunan juga. Tapi kita di sini juga bisa masuk ke UPN TV. Oh. Yap. Jadi lu explore di UPN TV. Iya. gitu ya. Ada satu lagi apa nih? Ada sikap. Suara Sikap. Jadi itu lembaga pers ya bisa dibilang. Lembaga pers Ah. mahasiswa. Jadi mungkin bingung ya teman-teman ini kok kuliahnya humas tapi KSM-nya yang lain. Jadi perlu dipahamin sama teman-teman. Jadi prospek kerja seorang PR itu ya Ya. nggak cuman lu akan bener-bener pegang PR gitu. Ketika lu masuk corporate itu pengalaman gua setelah Oke. sebelumnya bekerja di corporate sebelum masuk sini, ada kemungkinan ketika lu jadi manajer PR Dim, CEO lu tuh akan nge-train lu. Wah, Dimas udah hatam nih di PR, saya pindahin marketing ya. Atau misalkan lu Jir, oh Hajir sudah hatam di PR, saya pindahin sales ya gitu. Itu ada kemungkinan, makanya kenapa gua tuh selalu menekankan pahami manajerialnya. Karena itu yang penting. Iya kan? Apapun nanti yang lu pegang, kalau lu punya keahlian manajerial, lu akan gampang untuk step up di karir. Mungkin kayak gitu. Prospek kerjanya apa? Banyak banget. Bisa jadi PR profesional di perusahaan swasta, Instansi pemerintah bisa juga atau kan? di BUMN, di instansi pemerintah. Kayak Humas Jogja itu bagus banget kan. Nah itu ya, gue yakin dia sudah dapat bekalnya gitu waktu dia mungkin studi. Berarti di humas itu bisa nanti kerjanya bisa dimasukin sel gitu. Bisa jadi, sangat mungkin. Dia bikin kejahatan atau gimana Bukan dimasukin? Ih. Jadi itulah adik-adik nanti kalau misalnya udah kuliah tolong jangan sering-sering bolos. Ini pasti bolos mata kuliah dasar-dasar public relation-nya. Public relation, publik lagi. Public relation-nya pasti bolos. Aduh. Jadi itu prospek kerjanya tuh luas banget. Gitu. Luas ya. Lu mungkin bisa jadi PR di NGO kayak let's say apa? WWF. Wow. Bukan yang smackdown-nya. Gitu, ha? Yang gambarnya panda, bukan yang smackdown. Oh iya. Terus juga bisa jadi di NGO lain kayak Greenpeace. Itu mungkin Keren. banget. Gitu. Keren. Itu mungkin banget. Makanya kita bekalin dengan mata kuliah yang menunjang gitu. PR Oke. campaign udah dapet kan? Udah.
Terus lu juga udah dapat dasar-dasar PR, Iya. dalamnya ada proses manajemen PR. Nanti semester depan lu akan dapat manajemen humas khusus mata kuliah. Nah itu akan melatih skill manajerial kalian. Oh, jadi Supaya nanti siap ditempatin di mana bakal aja. dijelasin di situ semua ya. Mm-mm. Tentang nanti job desk kita pas kerja nanti apa gitu, manajerialnya. Oke. Nah kalau biar makin kebayang, Nah, ya kan adik-adik Prada Humas. Asik. udah Humas. Prada apa sih? Prajurit muda. Eh, Emang iya prajurit dua. Kok prajurit dua? Nata mana? Emang kita bintara. Ya lanjut, prajurit muda lah pokoknya Iya. istilahnya. Nah, Mahasiswa baru. itu tuh dan kuliahnya tuh nggak melulu teori ya. Hmm. Jadi lu akan dapat kuliah-kuliah yang based project gitu. Praktik lah istilahnya. Praktis. PR Camp itu salah satunya. Jadi kalau yang penasaran bisa dilihat di IG-nya @fearlessupn. Nah, di sana tuh ada output untuk tugas-tugas mahasiswa humas. Jadi nanti ada di sini ada nggak? Ada nggak? Ya Ada. editor pokoknya. Editor ya. Tolong ya, tolong. Ya, tolong Biar- jangan lupa juga IG kita. Ya, Fearless biar nggak UPN. biar nggak gaji buta gitu lah. Ya, gitu. Oke. Nah, Fearless UPN tuh nampung tugas-tugas mahasiswa yang emang best practice dan nggak cuman mata kuliah yang humas banget yang diarahin ke sana, tapi mata kuliah umum kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris kemarin. Itu juga kita arahin untuk kompetensi PR. Jadi kita sedikit set ala-ala English for PR gitu ya. Iya. Outputnya nanti berupa video gitu ataupun misalkan bikin poster campaign dan itu akan diliput di akan Di-upload di Fearless UPN. Ah. Jadi kalian bisa cek aja IG-nya nanti, kepoin kakak-kakak kalian itu praktiknya apa aja sih selama kuliah di Humas. Betul. Di follow ya. Jangan lupa di-follow juga. @fauzulhaq. Bukan. Di Masiraje. Oh iya. Bukan. Lah bukan. UPN VYK. Ya emang iya. Benar. Jangan lupa follow IG Bukan VY. Bukan VY. VY, Jim. Bukan VY. Ya parah. Emang ya udah. Jadi lu dulu kuliah di mana? Iya katanya tadi. Di UMM. Hah? Hah? Itu yang di sebelah situ. Oh, di Jogja juga. Di Jogja dulu. Jadi Negeri juga nggak? negeri juga. Oh, jadi salah satu kampus negeri di Jogja juga. Terus Pernah pindah di kuliah sini? sana. Iya. Pindah di sini. Yang top 3 lah di Indo katanya. Oh. Katanya bagus sih. Emang bagus. Cim. Memang bagus. Semua perguruan tinggi kan bagus gitu kan. Akhirnya pindah ke sini karena di sini kayaknya Mas tuh prospek di masa depan bagus deh. Prospek kerjanya. Oke. Karena kan baru juga. terima kasih jawaban yang tulus itu ya. Sangat amat menjilat nampaknya. Habis. Ah, Ada review nggak panitia? ada kayaknya. Oh ada di bawah Di katanya. bawah. Oh iya. Ini salah. Ini. Nah, mereka nggak bisa lihat kita. Ih, Jangan dong, jangan. Ini masih ada. Terima kasih untuk Ultraman sudah. Terima kasih buat Ultra Flu. baru mau bilang. Kiranto. Oke. Biar lancar ngomongnya. Nah, minum dulu dong. Udah minum biar nggak belibet ngomongnya, kita lanjutin lagi. Soalnya masih banyak pertanyaan Oh, dari iya, iya, mahasiswa baru yang mungkin belum ini ya, belum tergambar di pikiran mereka kira-kira nanti kuliahnya kayak gimana di prodi Humas UPNYK ini. Mungkin daripada kita terus yang ngobrol sekarang kita kasih kesempatan. Ya, untuk benar. ada humas nanya-nanya. Oke. Sekarang sudah masuk di PO Box. PO Box. Aduh, lawas banget. Yo, PO Box kan ada email sekarang. 14045. Itu udah lanjut. Ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa baru yang mungkin penasaran sama Coba prodi kita. gua bacain dulu ya. Coba. Oke, dari siapa namanya? Nomor 1 nih kayaknya. Lu Jir yang bacain. Oke. Nama sama alamat bukan ya? Dari @Queen Alkis. Dosen-dosennya gimana kak? Susah nggak nilainya? Kumlotnya Humas UPN berapa kak? Kumlotnya Humas UPN berapa kak? Dosen-dosen. Iya bener kan? Dosennya gimana sih? Ya bener kan? Iya. Dosen-dosennya gimana kak? Susah nggak Jawab nilainya? dong, jawab dong dosen-dosennya gimana? Ini lo lihat nih lo. Seharusnya. Dosennya. Jadi ini ada Gahol. salah satu dosen Humas. Humas tuh mungkin ada beberapa dosennya yang bisa dibilang gaul dan sangat berjiwa muda. Pastinya. Seperti Mas Fauzul ini. Ini jangan-jangan ngira ini bukan dosen, Bukan mah, bukan mah, bukan mah. mahasiswa bukan ya? Dikira bukan dosen. Pokoknya dikira bukan dosen. Dikira bukan dosen. Mana Mas? Tanyain dong, ditanyain. Susah nggak nilainya? Kasih nilainya susah nggak Loh, maksudnya? kalau kita itu kan dosen sangat objektif ya. Aduh, sangat politis sekali ya teman-teman. Diplomatis kan jawabannya. Iya. Hmm. Jadi kalau kalian bersungguh-sungguh ya kita kasih nilai bagus. Ya, benar. Jadi gini ya. Jadi dosen tuh nggak lihat outputnya doang, Oke. tapi prosesnya juga.
Oke. Gitu. Ada beberapa mahasiswa yang kuliahnya kadang sambil bobo gitu kan. Terus ribut mulu di kelasnya, tiba-tiba UASnya bagus. Ya Jadi sudah. ada. Gue akan kasih bagus, cuman lu dapat ilmunya atau enggak? Ya, benar. Bener nggak? Jadi balik lagi ke teman-teman sendiri ya. Jadi Ilmunya masalah nilai bisa itu diserap apa enggak? Bener. Kalau lu mau nilai doang ya datang duduk manis gitu kan. Sometimes tidur mungkin. Dan kebanyakan kayak gitu sih nanti Iya. kuliah online. Tapi nggak dapat ilmu, dapat nilai doang ya percuma juga gitu. Ketika lu akan kerja, apa yang lu bawa gitu dari Ya, sini? bener. Jadi nilai itu ya sangat objektif lah. Jadi silakan dikejar nilainya. Yang penting Tapi ilmunya ya, juga dapat. bener. Kalau Anda ilmu atau nilai? Ilmu dong. Kalau Anda? Ilmu dan nilai. Iya, kadang perlu juga buat cum laude. Cum laude-nya berapa? Kalau di Humas UPN? Cum laude di Humas UPN itu di atas 3,5. Oke. Jadi kalau 3,51 Udah bisa dibilang cum laude. Udah ada sini Selembang yang ada cum laude. Ya, benar. benar. Tapi bener tuh, Haji bilang bener. Ternyata bilangnya itu cum laude. Cum laude. Mm-mm. Cum laude. Cum laude. Dibaca kayak gitu doang. Iya, itu. Oke. Serapan Baru bahasa Prancis. Persia. Oh. Kucing, Prancis ya? kucing. Iya. Apa Korea? Hah? Kalau Korea bukan cum laude. Kayak bahasa Indramayu kayaknya. Kalau bahasa Indramayu. Korea itu dibacanya cum laude haeseo. Oke, kemudian ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. ada pertanyaan lagi. Jelek banget pancelannya. Boleh dibacain. Nih, dari sama nih orangnya nih. Queen Alkis. Halo, Queen Alkis. Halo. Nanti Kayaknya penasaran banget hadiahnya nih diambil sama- di panitia. Iya, Hadiahnya berupa voucher umroh. aduh. Dan Kiranto. bersama ya itu. Ya. Voucher umroh Baca bersama lagi, dua Cik. kakak ini. Oke. Kak di Prodi Humas tuh belajar apa aja sih? Sama nggak Kak makulnya sama ilmu komunikasi? Oh, mungkin tadi Oh, udah Anda kan sudah Anda dapat- silakan tapi Anda yang paling dekat sama yang ngomong tadi. Anda sudah dapat pengetahuan ilmu komunikasi. Iya, benar. Dan mata kuliah dasar lain coba jelaskan sama atau beda. Kalau sama di mana, kalau beda gimana? Kok agak berat ya? Iya. dong. Ini sepengalamanku aja ya selama menjadi mahasiswa Humas. Jadi mungkin kalau pengantar ilmu komunikasi, saya kurang tahu juga sebenarnya kalau di jurusan di prodi ilmu komunikasi. Tapi kalau ada beberapa mata kuliah yang emang sama, semua maba di setiap prodi pasti dapat. Ada juga yang beda, kayak tadi dasar-dasar public relation tentu di ilmu komunikasi misalnya, di prodi ilmu komunikasi mungkin nggak dapat. Dapat. Emang iya. Iya. Berarti Gua gua dosennya. dapat. Oh, iya. Iya. Ada dosen Humas, Nanti dosen ilmu yang beda komunikasi ini sih. tuh. Nanti di semester 4-nya kalau ilmu komunikasi itu kan ngambil bener-bener menjadi belajar PR itu di semester 4. Kalau di Prodi Humas itu dari semester 1 itu udah belajar ke PR-nya langsung. Oh, gitu. Yang Ya. membedakan nanti salah satunya beberapa ya. Makulnya yang beda. Nih. Sudah, biar dosen yang jawab. Oke, lebih valid. Apa nih? Coba saya baca lagi. Oh, belajar apa aja di Prodi Humas beda nggak sama di IKA? Jadi memang karena kita basicnya ilmu komunikasi. Ya. Jadi kita tuh ya part of ilmu komunikasi. Cuman pengembangan ilmunya akhirnya disepakati menjadi ilmu hubungan masyarakat. Oke. Gitu. Bedanya apa? Bedanya benar kata Haji tadi kurang lebih. Jadi kita tuh udah sangat spesifik di awal. Kurikulumnya ya tentang kehumasan atau PR. Jadi di sana terus. Oke. Kalau di ilmu komunikasi dasar-dasar PR ada. Tapi karena nggak dianggap spesifik. masih butuh. Tapi ketika ke semester selanjutnya yaitu udah mulai fokus ke konsentrasinya masing-masing. Ya. Jadi di Markom akan belajar marketing communications dengan fokus, di journalism juga sama, tentang journalism lebih fokus, broadcasting juga gitu. Oke. Berarti waktu konsentrasi itu bau kayak udang-udang gitu ya? Konsentrasi. Aduh. Konsentrasi maksudnya fokus sama terasi gitu. Gimana tuh? Pertanyaan Oke. selanjutnya dari Tegar Surya. Tapi tadi kejawab nggak? Kok Kejawab kan? Kejawab. Nah, jadi kurang lebih gitu ya, mata kuliahnya Iya. apa aja? Ya tadi udah disebutin, ada corporate social responsibility, di mana lo jadi seorang PR di sebuah perusahaan menjalankan peran tanggung jawabnya kepada masyarakat sekitar. Benar. Terus juga ada crisis communications. Ya. Jadi bagaimana lo jadi PR menghandle krisis, misalkan seperti yang lagi rame, lagi pandemi. Nah, gimana Indonesia menghadapi pandemi ini dan mengkomunikasinya ke masyarakat? Iya. Akhirnya dia nunjuk juru bicaranya dokter. Siapa tuh namanya? Lupa. Nah, Itulah Ya. pokoknya. Nah, terus apalagi? Strategic issue management. Itu Jadi gimana? bagaimana lu seorang PR menghandle isu atau masalah yang kira-kira akan berdampak ke lembaga tempat lu bekerja. Oke. Itu mata kuliah yang
distintifnya tuh itu atau yang khususnya itu. Selanjutnya, bacain. Ya, ada dari @Lusman Hisyam. Dengar-dengar Humas belum ada UKM ya kak? Kalau mau gabung UKM gimana tuh kak? Wah, ini UKM tuh mungkin memang masih agak bingung ya, UKM itu kayak gimana? UKM itu jadi di universitas itu ada unit kegiatan mahasiswa. Oh, oke. Itu lingkupnya universitas. Jadi nggak Oh, cuma iya. Humas doang gitu. Sebenarnya tuh ada UKM kalau lu senang olahraga lu bisa ikut futsal, Ya, basket, dan UKM sepak bola dan lain-lain. Nggak cuma gitu ya. Pokoknya bakal dijelasin juga kok nanti UKM apa aja yang ada di kampus kita Iya, ini. jadi stay tune. Nah, Dan di PKK Humas terus. Ya, pantengin terus lah konten-konten dari PK Humas. Anissa Nuriski. Anissa Nuriski Apa Y-nya katanya? 2. 3 kata yang humas banget. Informatif, strategik. Wow. Satu lagi. Please. Apa sih? Bikin malu aja sih. Oke. Ini gue juga lagi googling. Please satu lagi. Narasumber kita. Satu kata ada. Ayo, lu aja. Lu. Tadi aja yang happy strategik itu serah dia. 3 kata yang humas banget. Heeh. Apa ya? Informatif. Itu udah. Sama ya ternyata. Apa ya? Intelek. Apa sih? Bersinergi dalam harmoni. Pokoknya ini sih ini orang ini parah. Yang pertama itu harus intelek. Yang kedua itu sok parah ambil mikir juga. ini mau dilurusin loh. Ini biar kita kelihatan intelek. Ya. Oke, kata buat humas. Humas. Informatif, strategik, bersinergi. Nah, keren. Itu yang menurut Mas Muajir ya. Menurut kamu? Jangan sok-sok mengalihkan ambil mikir lu. Jadi 3 kata yang humas banget menurutku. Yang pertama itu intelek. Yang kedua harus berwawasan lu. Salah 2 kata dong. Berwawasan. Oke. Yang ketiga apa ya? Fun. Karena emang di humas ini belajarnya ya bisa dibilang fun lah dibanding dengan jurusan-jurusan lain mungkin. Jurusan mana? Ini Bandung, Jakarta, bukan itu. Ya pokoknya mungkin ya bisa Oh, jadi iya, karena kita iya, juga iya, nggak iya. belajar di jurusan lain. Sip. Oke. Gua harus kan? Harus. Ya harus juga sih. Apa tadi pertanyaannya? 3 kata yang humas banget. Wah, harus lucu nih. Ini harus lucu. Dosen bro. Dosen. Dosen nggak boleh. Ini serius. Yang pertama serius. Strategic communications process. Wow, keren. Untuk lebih jelasnya nanti Gitu kalian bisa dong. langsung tanya aja ke Mas Fauzul lewat IG. Yoi. Serang aja DM-nya. Di follow Fauzul kan? Malah Ya, promo. nah ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman maba yang masuk ke DM Prodi Humas UPNPY. Jadi Oh iya, si- buat maba juga jangan lupa follow IG resmi official account dari Prodi Humas. Ada @prodihumas UPNYK ya. Lupa. Apa sih? Nanti ada di bawahnya Ya, ya. ada di Terima bawah kasih lah. ya editor tulis ya. Nah, editor nanti pekerjaan editor lah. Oh, ya. Karena seminggu lagi bakal ada giveaway katanya. Ya, bener. Pantengin aja terus. Tadi apa yang banyak ditanyain di DM? Jadi si adminnya tuh ngechat saya. Pas katanya. Adminnya siapa tuh kalau betul? Ada. Rahasia. Enggak, kita hire profesional sosial media spesialis. Min katanya. Akreditasinya apa sih gitu Prodi Humas ini? Jadi saya jelaskan sekilas. Prodi Humas ini masih menunggu penilaian akreditasi. Jadi karena kita prodi baru, negara mengharuskan kita untuk submit dokumen akreditasi. Sudah kita submit ke negara melalui Ban PT. Nah, tahap selanjutnya adalah menunggu visitasi atau penilaian. Penilaian ini kira-kira di akhir tahun. Nah, setelah penilaian selesai baru nilainya keluar. Apakah akreditasinya unggul, baik sekali atau baik? Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau ada yang nanya apa sih akreditasinya, kita masih nunggu penilaian. Oke. Sejauh ini sementara kalau di sistemnya Ban PT itu dikasih C karena belum dinilai. Oh, jadi kalau yang belum nilai Jadi standarnya C. Jadi Paling misalkan standar lah. Misalkan gini nih, lu ngasih tugas ke gue. Ya udah Dim, gua terima ya. Sebelum gua nilai, gua kasih dulu C. Ya. Nah, setelah gua baca kalau lu bagus, Bisa naik. bisa naik gitu. Dan kemungkinannya bisa Sementara naik. biar lu punya nilai dulu, gua kasih dulu gitu. Oke. Itu ban BT-nya tubles atau? Bukan ban yang itu juga. Ini instansi. Oke, mungkin itu aja. Ya. Perbincangan kita
Udah cukup ya? Iya, kayaknya udah. Nanti ya, selebihnya sedikit banyak bisa terjawab lah. dieksplor sendiri ketika Benar. sudah mulai berkuliah Ya. gitu. Jadi nggak masalah semester ini kita masih akan kuliah online, tapi jangan mematikan semangat teman-teman Ya. maba ya gitu. Jangan sedih. Jangan sedih karena online pun akan tetap seru. Karena saya dosen. Dan saya mahasiswanya. Dan saya cutting idaman kalian. Iya. Sombong sekali kan satu ini. Gitu, Rada Humas. Terima kasih sudah mantengin podcast kita yang sangat seru ini. Tepuk tangan dulu. Kita di balik kamera ini mungkin kalian nggak bisa lihat, tapi kita ada sekitar 1.731 Ya. mahasiswa lain yang menonton. Jadi ya pokoknya rame lah di sini. Seru kok. Iya. Ini di luar jam kuliah aja udah seru. Mm-mm. Gimana kalau udah kuliah? Bener, makasih banget udah mantengin kita. Yuk. Tetap pantengin acara ini sampai akhir karena akan ada acara-acara yang lebih seru. Tentunya sampai closing nanti jangan kemana-mana, tetap di PKKBN Humas 2020. Ya dulu dong. Humas Bisa. Humas satu. Humas bisa karena bersatu. Gimana sih nggak tahu? Yeah.